Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik daringku. Semoga adik-adik ibu temui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sama, yakni tema 1, indahnya kebersamaan. Untuk hari ini kita masuk pada subtema 2. Pada subtema 2 kita akan membicarakan tentang kerukunan dalam keberagaman. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mengetahui sikap toleransi antar umat beragama. Tujuan pembelajaran kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengetahui benda dan cara menghasilkan suara. Jadi, sebelum kita masuk materi, tujuan pembelajaran itu harus kita ketahui bersama. Oke, lanjut kita masuk pada materi, ya. Untuk materi subtema 2, kerukunan dalam keberagaman dan pembelajaran 1 ini, di sini ada 2 mata pelajaran yang akan ditematikan, ya, yang akan dikaitkan dalam pembelajaran ini, ya. Jadi perhatikan gambar yang Ibu sudah tampilkan. Ada beberapa orang siswa, ya, yang sedang melakukan permainan lompat-lompat, ya. Jadi adik-adik perhatikan, ini cara bermainnya ini itu ada hitungan, ya, itu ada hitungannya dan ada lagunya. Seperti lagunya Ibu contohkan saja, ya. Mari lompat-lompat, baru ada hitungannya, ya. Jadi kayu ini dikasih bertemu, ya. Jadi dibuka terus ditutup, ya. Jadi kalau dibuka tiangnya ini, alatnya ini berarti dia dimasukkan di situ kakinya. Kemudian kalau sudah ditutup, itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan kaki tersebut. Harus hati-hati bermain lompat-lompat ini, ya. Mari kita berlompat-lompat, tak tak tak. Satu itu kakinya dimasukkan ke lubang daripada tiang-tiang ini. Kemudian 2, 3, ada hitungannya itu. Kemudian itu wujud dari kerukunan, ya, kerukunan. Kemudian di gambar berikut ini, di sini membicarakan tentang keberagaman, ya. Ini ada 4 orang, ya, 4 siswa lah berdiri di sini. Tentu adik-adik sudah jelas ini, ya. Kalau yang berpakaian yang sebelah kiri, yang urutan pertama ini, itu yang beragama Kristen. Dia memakai salib atau tandanya seperti tambah begitu, ya. Kemudian dia memakai kupiah,
ya, pakai sarung, pakai baju koko, itu sudah tentu agama Islam. Kemudian ini ada gambar ketiga yang beragama Buddha, dan yang ketiga itu yang beragama Hindu. Jadi keempat orang ini mempunyai masing-masing agama, ya. Oke, sampai di sini adik-adik sudah mengerti? Sudah tentu mengerti ya, dengan sesuai penjelasan ibu. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya ya. Di sini ibu sudah tampilkan bacaan ya. Bacaan di sini adalah tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke, dari paragraf pertama ibu akan bacakan ya. Paragraf pertama, keberagaman agama di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dimungkiri. Agar keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan, perlu dipupuk sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi ini penting untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Sebagai contoh, saat umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur dan Candi Mendut, umat sekitar yang beragama lain menjaga ketenangan tempat perayaan Waisak. Toleransi antara umat beragama telah lama menjadi budaya bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut terbukti dari terciptanya suasana damai dan tentram ketika ada perayaan hari besar keagamaan di Indonesia. Pemeluk agama melaksanakan perayaan keagamaannya tanpa khawatir akan gangguan dari pemeluk agama lain. Jadi inti dari bacaan ini ya, kita harus menghargai ya, jikalau ada agama lain beribadah ya, tidak boleh kita menjelekkan atau meremehkan, merendahkan mereka, bahwa yang mana agama Islam yang agama yang paling utama di dunia. Jangan ya, semua agama ini yang ada di Indonesia itu ya agamanya baik ya. Cuman di sini kita berbeda-beda ya, berbeda-beda cara beribadahnya, tapi tetap satu ya. Tujuan kita itu hanya satu. Dari itu ada teman kalian di kelas yang ada yang beragama Hindu, yang beragama Kristen, agama Buddha, harus kita hormati ya. Jika mereka melaksanakan ibadah atau melaksanakan apa sesuai keyakinan mereka, tidak boleh kita mengejeknya ya, tidak boleh kita menghasutnya ya. Agama kita itu sama. Begitu juga sebaliknya, agama-agama seperti Buddha, Hindu, Kristen tidak boleh juga mengejek agama Islam jika laksanakan ibadah. Oke, kita lanjut pada inilah contoh dari sikap toleransi antara umat beragama ya. Saling menghargai dan menghormati antara agama ya, itu yang pertama. Dan kedua, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, itu dilarang ya. Contoh sikap toleransi antar umat beragama sudah tentu adik-adik ketahui, saling menghargai dan menghormati antar agama. Jadi tidak boleh tidak menghargai. Kemudian kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Oke, di situ adik-adik sudah mengerti contoh sikap toleransi antar umat beragama juga. Kemudian yang ketiga, tidak mencela, menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada mata pelajaran SBDP ya. Adik-adik sudah tentu ya tahu alat musik yang ada di sini ya, yang ibu sudah tampilkan. Gambar pertamanya itu lonceng ya. Ini ada di sini. Secara tradisional lonceng gereja akan mengeluarkan bunyi yang digunakan untuk memanggil umat ke gereja untuk pelayanan gereja dan
untuk mengumumkan waktu ibadah hariannya, ya. Itu tanda mereka. Kalau kita umat Islam itu ditandai dengan beduk. Oke, adik-adik sudah paham dan sudah mengerti dengan penjelasannya Ibu Guru sebelum lanjut ke materi berikutnya? Oke, tentu sudah mengerti ya. Nah, kemudian perhatikan nama benda dan sumber bunyinya. Seperti contoh lonceng. Cara menghasilkan bunyi. Lonceng ini dia menghasilkan bunyi, ya. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, ya. Sekarang kita masuk pada nama benda, sumber bunyinya yang kelima, seperti drum. Cara menghasilkan bunyi, drum dipukul stik kayu pada drum memiliki membran yang bergetar. Jika dipukul, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian nama benda dan sumber bunyinya yang keenam, gitar. Cara menghasilkan bunyi, gitar dipetik menghasilkan bunyi yang bersumber dari getaran sinar yang dipadukan dengan kunci gitar yang menghasilkan irama. Inilah nama benda dan sumber bunyi. Ada berapa ya? Ada 6 benda dan sumber bunyinya yang Ibu sudah berikan contoh. Ibu harapkan adik-adik bisa membacanya, ya, dan bisa mengulang-ulang kembali penjelasannya Ibu Guru. Tugasnya belum saat ini ya. Hari ini Ibu memberikan tugas. Insya Allah nanti hari Kamis ya kita bertemu lagi ya. Insya Allah hari Kamis nanti Ibu akan kirim link untuk tugas ya, pembelajaran 1. Dan mengapa Ibu Guru setiap subtema itu cuma memberikan 1 tugas? Karena pembelajarannya sudah semua sama ya. Jadi kita hanya memberikan tugas di per subtema saja ya. Tugas untuk subtema 1 sudah. Sekarang kita masuk pada tugas kedua ya, subtema 2 ya. Dan untuk hari ini Ibu Guru belum memberikan tugas. Tugasnya nanti Ibu akan kirim linknya ya. Nanti adik-adik bisa menyelesaikan ya bersama orang tua di rumah. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ibu hanya berdoa ya kepada adik-adik diberikan kesehatan. Dan jangan lupa terapkan ya 3M, memakai masker jika kemana saja dan hindari berkerumun ya, jaga jarak, selalu mencuci tangan ya sebelum makan atau melaksanakan sesuatu kegiatan itu kita harus mencuci tangan ya. Oke, hari ini belum ada tugas, nanti akan Ibu kirim linknya ya untuk tugasnya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa sholat ya, sholat 5 waktu ya, jangan lupa beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Jangan lupa juga banyak belajar ya. Jadi tolong tugas-tugas diselesaikan ya, karena hanya tugaslah yang bisa dinilai sama adik-adik ya, karena kita tidak tatap muka. Jadi Ibu mohon ya, kalau Ibu sudah mengirim tugas tolong dikerjakan, tolong diselesaikan sambil dibantu oleh orang tua ya. Jadi ada yang tidak mengerti silakan japri sama Ibu Guru ya. Silakan japri, bertanya-tanya sama Ibu Guru ya. Insya Allah Ibu bisa menjawabnya. Dan sekali lagi semoga adik-adik diberikan kesehatan, kekuatan ya untuk beribadah ya, untuk belajar ya. Dan sekali lagi Ibu tekankan jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak boleh berkerumun ya. Oke, salam sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.